Baik, cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Sebentar, coba saya cek ya. Cek, cek 1 2 3. Oke, sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya merekamkan dalam kondisi pagi ya, jadi saya ucapkan selamat pagi pada seluruh rekan-rekan siswa dan siswi kelas 9 semester 6 di program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan. Iya, kali ini sesuai dengan janji saya yang sudah saya katakan di Facebook Group pada waktu itu, karena adanya halangan dan kendala teknis pada saat kegiatan belajar mengajar pada malam Senin malam kemarin. Sebenarnya semuanya sudah saya persiapkan. Dan pada waktu itu kalian juga sudah tahu sendiri, saya sudah mulai masuk untuk memulai kelas, tetapi tiba-tiba listriknya padam. Padam mulai dari jam 9 malam kemarin sampai jam setengah 1 malam kalau nggak salah. Jadi terpaksa saya tidak bisa masuk. Dan untung saja saya bisa mengkontak salah satu dari kalian untuk memberitahu dan mengkonfirmasi bahwa ada kendala teknis. Untung saja handphone saya masih menyala ya. Padahal baterainya sudah sekarat juga. Di handphone saya sebenarnya sudah ada aplikasi untuk Wizik, cuman tidak bisa powerful. Biasanya kan kalau teman-teman mendengarkan atau menyimak materi, setiap materinya, setiap pelajarannya menggunakan handphone itu bisa. Tetapi kalau untuk tutor pakai handphone dengan layar 5,5 inch atau 6 inch itu sangat kesusahan sekali untuk menggerak-gerakkan materinya. Jadi untuk itu ya saya punya rencana untuk merekamkan secara offline sehingga teman-teman sekalian bisa tetap tidak kosong, artinya tidak tetap bisa menyimak pelajaran IPS, pelajaran saya yang pernah sempat kosong pada saat itu karena terjadinya kendala teknis. Ya, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12, itu artinya tinggal 2 kali pelajaran lagi kita akan sampai pada evaluasi tingkat akhir, yaitu evaluasi ujian akhir semester. Jadi saya harapkan teman-teman sekalian segera mempersiapkan sejak awal, sejak sekarang ya. Mungkin bukunya dibaca-baca lagi, kemudian video rekaman saya bisa diputar ulang. Insya Allah itu akan membantu teman-teman sekalian dalam mengerjakan nanti atau mengikuti ujian akhir semester ya. Karena saya buat soalnya juga dari nggak jauh-jauh dari buku, tidak jauh-jauh dari penjelasan saya, tidak jauh dari materi-materi yang pernah saya sampaikan begitu. Baik, saya kira tidak perlu panjang lebar. Malam hari ini sudah saya persiapkan, hari ini sudah saya persiapkan materinya sesuai dengan topik yang seharusnya kita bahas pada Senin malam kemarin, yaitu tentang lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Ya, sebelum itu kita terlebih dahulu sama-sama berdoa ya, supaya apapun yang akan kita pelajari, saya menjelaskan, teman-teman sekalian mendengarkan, itu bisa diberikan kemudahan dari awal sampai akhir nanti. Dan mudah-mudahan apapun yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini itu bisa membawa manfaat baik bagi diri saya sendiri selaku tutor ataupun untuk teman-teman sekalian selaku siswa ya. Baik, berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, kayak suara di hutan ya. Memang di rumah saya ini lagi banyak sekali burung-burung. Ayah saya tuh pelihara burung banyak sekali. Jadi suasananya kayak di hutan. Jadi sejuk gitu ya, pengen tidur terus. Apalagi kalau pas hujan, suara hujan tambah suara burung gitu, wah tidurnya tambah enak.
Ya, dimanapun kalian berada saat ini, mudah-mudahan teman-teman sekalian tetap dalam kondisi prima, tetap kondisi sehat dan kondisi semangat. Oke, untuk itu selamat menyimak materi IPS pada kesempatan kali ini ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau materi kemarin kita sudah bahas tentang kebangkitan nasional ya. Kebangkitan nasional, peristiwa-peristiwa internal setelah Indonesia merdeka, pemberontakan-pemberontakan di sana sini ya. Akhirnya timbul kaum kaum pelajar yang itu mendukung juga dalam proses berjalannya atau proses perebutan Indonesia kembali ke tangan rakyat, tidak ke tangan penjajah lagi ya. Nah, kali ini saya akan membicarakan yang lebih luas tentang lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional tersebut. Setelah Indonesia merdeka, teman-teman sekalian, lantas tidak kemudian Indonesia ini hanya mementingkan urusan di dalam negeri saja, tetapi Indonesia ini juga punya andil dan punya nama ya, punya kepentingan di kancah internasional juga, ikut terlibat, ikut berpartisipasi di kegiatan-kegiatan atau lembaga-lembaga internasional. Jadi istilahnya tidak kuper gitu ya, tidak mengurung diri, tidak antisosial dan sebagainya. Jadi Indonesia ini adalah salah satu negara juga yang bisa dikatakan sebagai negara yang dia mengiprahkan dirinya untuk bisa bergabung atau berpartisipasi dalam lembaga-lembaga atau kegiatan-kegiatan internasional. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya, kalau kita bicara tentang lembaga nasional dan lembaga internasional dan kerjasama internasional, ini akan ada beberapa pengertian-pengertian ya, pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang harus kalian pahami sebelum kita melangkah atau menjelaskan di permasalahan atau pelajaran topik lebih lanjut. Saya akan mulai untuk menjelaskan ini. Ya, bentuk kerjasama berdasarkan jumlah negara yang menjalin kerjasama. Ya, ada beberapa macam istilah pengertian ya tentang bentuk kerjasama. Kalau dilihat dari jumlah negara yang menjalin kerjasama, ini ada beberapa macam istilah atau konsep. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral itu adalah kerjasama antara dua negara berdasarkan perjanjian-perjanjian tertentu. Contohnya, kerjasama di bidang perdagangan antara negara Indonesia Jepang, Indonesia Singapura, Indonesia Taiwan, dan sebagainya. Itu adalah kerjasama bilateral. Dilihat dari bahasanya, bi itu artinya dua ya. Jadi kalau ada istilah bilateral, itu bahasa Inggrisnya biasanya bi itu bacanya by. Kayak bilingual itu kan bacanya bilingual. Bilingual itu artinya dua bahasa. Sama kerjasama bilateral. Bilateral ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, antara dua negara sesuai dengan aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah negara tersebut. Contohnya tadi kerjasama di bidang perdagangan antara negara Indonesia Jepang, Indonesia Singapura. Kemudian mungkin bisa diambil contoh juga kerjasama antara pengiriman tenaga kerja antara Indonesia dan Taiwan begitu ya. Nah itu biasanya misalnya disepakati dari kedua belah pihak Indonesia dan Taiwan. Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke Taiwan, Taiwan mengirimkan kerjasama produk ke Indonesia, misalnya seperti itu. Itu namanya kerjasama bilateral antara dua negara yang saling melakukan perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan tertentu. Jadi paham ya, bilateral artinya dua negara yang saling melakukan
perjanjian. Itu bentuk kerjasama yang pertama jika dilihat dari jumlah negara yang menjalin hubungan kerjasama. Kemudian yang kedua adalah kerjasama multilateral. Nah, ini kebalikannya dengan kerjasama bilateral. Yang kalian bisa lihat di sini adalah kata-kata atau istilah multi di sini. Multi itu adalah banyak ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kerjasama multilateral di sini adalah kerjasama antara negara-negara di dunia berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama. Kerjasama multilateral itu dibagi menjadi dua, yaitu kerjasama multilateral secara regional dan kerjasama multilateral secara internasional. Jadi tidak hanya dua negara saja ya, yang namanya multi itu pasti banyak. Yang terlibat itu tidak hanya dua negara, antara dua negara, tapi sudah disebut, bisa disebut atau bisa dibilang banyak negara-negara yang terlibat dalam kerjasama multilateral tersebut ya. Dan kerjasama multilateral ini dibagi menjadi dua, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Apa bedanya? Kerjasama regional itu adalah kerjasama beberapa negara di dalam satu kawasan regional, Contohnya ASEAN. Jadi Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. Asosiasi negara-negara Asia Tenggara. Kemudian ada European Union. Kemudian dan sejenisnya ya. Kita bisa lihat di sini, ini yang termasuk dalam ASEAN, ini kan tidak hanya dua negara ya. Tetapi lantas tidak bisa dibilang sebagai kerjasama yang dia luas cakupannya. Sebenarnya luas, tapi kan di sini kita bahas tentang regional ya. ASEAN ini ada di region Asia Tenggara saja, dan kerjasamanya terdiri dari beberapa negara. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei Darussalam, Vietnam. Jadi tidak dua negara saja, tidak bilateral tapi multilateral, tapi kawasannya kawasan regional, hanya daerah-daerah tertentu saja. Misalnya di sini hanya Eropa saja, di sini ada Asia Tenggara saja. Dan masih banyak sekali kerjasama yang sifatnya multilateral tapi dalam lingkup regional ya. Gitu. Ini saya berikan dua contoh supaya teman-teman sekalian nanti bisa punya inisiatif sendiri untuk mencari kira-kira yang termasuk dalam kerjasama regional yang lain selain ASEAN dan European Union ini apa saja. Nah, itu yang pertama, jadi kerjasama multilateral dalam lingkup regional ya. Kemudian apa bedanya dengan kerjasama multilateral yang bersifat internasional? Kerjasama multilateral dalam lingkup internasional itu adalah kerjasama beberapa negara tanpa melihat jumlah peserta, tidak terbatas pada region-region tertentu. Jadi tidak terbatasnya di Asia saja, tidak terbatas di Eropa saja, tidak terbatas di Asia Tenggara saja, tetapi seluruh wilayah itu bisa ikut dalam kerjasama internasional, bisa terlibat ya, berpartisipasi dalam kerjasama internasional ini. Kerjasama internasional ini bisa meliputi beberapa bidang kerjasama, yaitu bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang sosial, bisa di bidang budaya, dan bisa juga di bidang pertahanan. Contohnya yang termasuk kerjasama internasional itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kemudian Gerakan Non-Blok, Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, dan sejenisnya. Ini merupakan kerjasama internasional. Kenapa? Karena dia tidak hanya diikuti oleh negara-negara dalam satu wilayah, misalnya Eropa saja, Asia saja, Amerika saja, tetapi seluruh Indonesia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Organisasi ini atau kerjasama internasional ini itu diikuti seluruh negara-negara yang ada di dunia.
Walaupun memang tidak semuanya negara di dunia itu ikut dalam PBB, tetapi semua wilayah, semua region yang ada di dunia ini pasti ada negara-negara tertentu yang mewakili ikut dan berpartisipasi dalam anggota PBB ini. Seperti juga OPEC ini ya, Organization of Petroleum Exporting Countries. Jadi organisasi negara-negara yang mengekspor minyak bumi ya. Dia kan tidak hanya di lingkup Asia saja. Seperti yang kita ketahui di area Afrika sana, di Asia, dia di Timur Tengah ya, di negara Arab Saudi sana, dia merupakan negara yang memiliki kekayaan minyak bumi yang melimpah. Jadi di sini tidak hanya Asia saja, tetapi Afrika, Amerika yang juga membutuhkan minyak bumi itu juga tergabung dalam Organization Petroleum Exporting Countries ya. Itu bedanya ya. Jadi kalian bisa membedakan kerjasama bilateral, kerjasama multilateral. Kemudian kerjasama multilateral ada dua macam, ada kerjasama regional dan kerjasama internasional. Tahu, saya kira mudah sekali untuk membedakan apa perbedaannya. Oke, kita akan bahas organisasi-organisasi atau kerjasama-kerjasama yang cukup besar dan terkenal, dan di situ ada Indonesianya yang ikut berpartisipasi dan bergabung dalam organisasi tersebut. Salah satunya adalah tentang PBB. Ya. Nah, bagaimana perkembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan bagaimana kiprah dan peran Indonesia di dalam organisasi PBB tersebut? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa itu bahasa Indonesianya singkatannya adalah PBB. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah United Nation atau UN. Ya, itu adalah sebuah lembaga internasional yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional untuk memelihara keamanan dan perdamaian di seluruh dunia. Jadi memang dunia ini harus ada sebuah lembaga atau organisasi yang dia merupakan alat untuk menyatukan seluruh negara-negara yang ada di Indonesia, di dunia, mohon maaf, menyatukan seluruh negara-negara yang ada di dunia. Guna apa? Untuk menyatukan visi, untuk menyatukan tujuan, untuk melihat permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang sehingga bisa dilihat bagaimana upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, hal ini juga adanya perserikatan bangsa-bangsa tersebut, adanya organisasi dunia yang bisa menyatukan seluruh negara yang ada di dunia itu bisa ya memelihara keamanan, perdamaian, stabilitas sosial di seluruh dunia. Nah, gitu. Jadi untuk mempermudah. Kalau tidak ada organisasi-organisasi dunia itu mungkin negara-negara di dunia ini sangat susah untuk disatukan. Jadi yang satu pengen begini, yang satu pengen begitu, yang satu pengen ini, yang satu pengen itu. Tetapi kalau semuanya didudukkan dalam sebuah payung organisasi dunia, yakni dalam hal ini PBB, itu akan lebih terarah, lebih mengetahui tujuan, keinginan atau cita-cita yang diinginkan seluruh bangsa di dunia ya, untuk mewujudkan hidup sejahtera, keamanan, perdamaian di berbagai macam bidang. Tidak hanya bidang kesehatan saja, tidak hanya bidang pendidikan, tetapi di seluruh bidang. Bisa dilihat dari sektor ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Nah, kalau ditanya apa sih Pak, kenapa sih harus terbentuk PBB tersebut? Bagaimana sih dulu bisa awal-awalnya kenapa PBB itu bisa terbentuk? Nah, ini ada ceritanya ya, kenapa PBB itu bisa terbentuk, apa yang memotivasi PBB itu bisa terbentuk, apa latar belakangnya. Nah, ini dia latar belakangnya. Ya, PBB itu dibentuk karena upaya untuk menciptakan perdamaian, mencegah timbulnya perang yang baru ya sudah berulang kali diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh perdamaian dunia. Jadi pertama ide tercetusnya PBB ini adalah karena waktu itu kan pernah sempat, kalau kalian ingat sejarahnya ya, kemarin sudah belajar mungkin,
tentang aksi-aksi yang sangat memakan banyak korban, yaitu peristiwa World War One, World War Two, Perang Dunia Satu, Perang Dunia Kedua. Nah, itu sangat meresahkan bangsa-bangsa di dunia khususnya ya, di mana-mana terjadi pemboman, di mana-mana terjadi saling baku tembak gitu ya, saling menyerang satu sama lain, menduduki satu sama lain. Nah, terbentuknya PBB ini adalah untuk mencegah timbulnya perang baru. Sebenarnya ini sudah di apa namanya ini organisasi dunia yang namanya PBB ini sebenarnya sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh perdamaian sejak dulu ya. Nah, sebelum PBB itu menjadi sebuah organisasi dunia, ya, dulu ada organisasi yang namanya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Pada saat itu cukup berperan aktif dalam meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian. Ya, sebelum PBB dibentuk itu namanya Liga Bangsa-Bangsa dan akhirnya perlu apa ya aturan-aturan atau perlu kegiatan-kegiatan yang lebih lanjut ya, lebih efektif ya untuk itu karena LBB itu cukup berperan aktif dalam meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian. Akhirnya LBB itu kemudian dirubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga sekarang namanya PBB yang memiliki banyak sekali bidang-bidang di dalam organisasi tersebut untuk menangani dunia ya, untuk memperhatikan dunia, negara-negara di dunia, atau nama lainnya adalah United Nation. Jadi kalau kalian ya ngomongin PBB sama orang-orang di luar sana, karena kalian tinggalnya di Taiwan sana ya, misalnya ketemu orang Taiwan atau ketemu orang Afrika, Amerika atau mahasiswa-mahasiswa itu, ya jangan disebut PBB, mereka tidak akan bakalan tahu. Sebut aja United Nation, pasti mereka tahu. Nah, selanjutnya pada tanggal 4 hingga 11 Februari tahun 1945 sebelum Indonesia merdeka ya, karena Indonesia merdekanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, pada tanggal ini, tepatnya pada tanggal 4 sampai 11 Februari tahun 1945, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, dan Stalin itu menyelenggarakan konferensi di Yata atau tepatnya di Semenanjung Krim untuk membentuk PBB tersebut. Nah, PBB dibentuk itu bukan hanya kosongan ya, bukan hanya organisasi. Oke, organisasi perlu dibentuk organisasi dunia. Sudah itu aja. Tidak. Setelah PBB itu dibentuk, ternyata masih banyak hal-hal yang menjadi PR dan hal-hal yang harus dirumuskan supaya organisasi ini tuh benar-benar bisa berperan, benar-benar bisa diandalkan untuk mewujudkan perdamaian, keamanan, kesejahteraan dunia. Untuk itu pada Kongres mana tadi? Ya, pada pertemuan ya atau konferensi di Yata yang dipimpin oleh Franklin Delano Roosevelt serta Winston Churchill dan Stalin pada tanggal 4 sampai 11 Februari tahun 1945. Kemudian dia menelurkan berbagai macam hal yang disebut dengan asas PBB. Ya, apa saja yang menjadi asas PBB? Yang pertama, semua anggota itu memiliki persamaan derajat dan kedaulatan. Itu yang menjadi asas PBB. Jadi tidak ada perbedaan mana yang kuat, mana yang enggak. Walaupun di situ negara adik kuasa Amerika Serikat ikut dalam organisasi tersebut, kita tahu negara Amerika Serikat memang kuat ya, Rusia, ya, Cina dan sebagainya. Tetapi kalau sudah masuk di dalam PBB tersebut tidak ada mana yang lebih adidaya, mana yang lebih kuat, mana yang lemah dan sebagainya. Semua anggota itu bukan perorangan, yang namanya anggota di sini adalah negara-negara itu memiliki persamaan derajat dan kedaulatan yang sama, kedudukannya sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama selaku anggota ya, mungkin bisa kewajibannya menghargai negara lain, kemudian menghormati anggota-anggota negara lain gitu ya, saling bantu membantu dan sebagainya. Kemudian PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negara anggota, jadi tidak boleh memihak, apalagi sampai
turun tangan hanya untuk sebuah negara saja, hanya memperhatikan satu negara saja, belat sebelah. PBB harus memperlakukan sama untuk seluruh anggota negara-negara yang menjadi anggota di PBB tersebut. Tidak boleh berat sebelah ya. Kemudian setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai dengan ketentuan piagam PBB. Jadi PBB itu sebuah organisasi yang dia juga butuh dukungan, baik itu spirit sumber daya manusianya, terus kemudian spirit materialnya, ya, butuh hal-hal seperti itu. Untuk itu di PBB itu ada aturan setiap anggota itu juga harus memberikan bantuan kepada PBB sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati. Kemudian selanjutnya, setiap anggota itu akan menyelesaikan sengketa melalui cara yang tidak membahayakan perdamaian dunia. Jadi kalau terjadi sengketa di suatu wilayah atau di suatu negara tertentu, PBB akan turun tangan melalui anggota-anggota negara yang ada di dalam PBB tersebut, tetapi dengan cara-cara yang tidak membahayakan perdamaian dunia. Misalnya tidak menggunakan kekerasan, tidak langsung menggunakan tindakan perang, bom-boman dan sebagainya. Itu ya. Baik, saya lanjutkan. Selain itu, PBB dibentuk itu juga memiliki tujuan. Bukan lantas PBB dibentuk hanya buat negara-negara di list aja, dimasukkan sebagai anggota, kemudian duduk di situ, ada namanya PBB tanpa tujuan, enggak. Semua yang ada di dalam PBB tersebut memiliki tujuan ya. PBB dibentuk memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Jadi PBB dibentuk awalnya karena keresahan negara-negara di dunia terkait dengan peristiwa Perang Dunia I, peristiwa Perang Dunia Kedua yang pada saat itu merebak dan meresahkan situasi dan kondisi keamanan dunia. Untuk itu perlu adanya PBB dengan tujuan bisa digunakan sebagai alat perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian tujuan yang lainnya adalah tentang hak asasi manusia, bahwa di sini mengusahakan pelaksanaan hak asasi manusia di segala bidang. Jadi adanya PBB ini benar-benar ingin mewujudkan benar-benar di seluruh dunia itu hak asasi manusia itu perlu dikonsider atau perlu diperhatikan. Tidak ada yang boleh menginjak-injak manusia satu dengan manusia lainnya. Artinya semua manusia itu memiliki hak yang sama, dan bagaimana cara melaksanakannya dengan adanya PBB ini. Jadi PBB memfasilitasi bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia itu terlaksana di seluruh dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan mencegah timbulnya peperangan. Jadi kalau ada negara satu dengan yang negara lain, negara A, negara B itu sedang berselisih ya, mungkin terkait dengan masalah-masalah tertentu, misalnya faktor ekspor yang tidak sesuai, kemudian faktor tenaga kerja, misalnya tenaga kerja A dikirim ke tenaga kerja B, dikirim ke negara B, tapi di negara B si tenaga kerja A tersebut tidak diperlakukan dengan baik, disiksa dan sebagainya. Itu kan kemudian dari dua negara akan timbul perselisihan atau hubungan yang tidak baik. Nah, di sini tugas PBB itu menyelesaikan masalah-masalah tersebut ya, mungkin dengan dilakukan audiensi atau didatangkan dua negara yang bersangkutan tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Tapi cara penyelesaiannya pun tidak dengan cara peperangan atau cara kekerasan, melainkan dengan cara damai. Mungkin dengan audiensi ya, dengan didudukkan, kemudian ada penengah, ada orang yang memberikan atau sebagai moderator atau sebagai penasehat begitu ya. Jadi tidak
dengan kekerasan. Kemudian melaksanakan tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Jadi PBB ini juga memonitor, melihat kondisi-kondisi dan situasi negara-negara setiap harinya, ya, setiap waktu. Jadi ketika PBB ini sudah memonitor dan ada sesuatu hal di situ, ada negara yang membahayakan perdamaian dunia, misalnya ingin kudeta atau ingin menggempur sebuah negara atau menggempur suatu wilayah gitu ya. Nah, ini PBB bisa bertindak di sini untuk melaksanakan tindakan bagi negara-negara yang dia membahayakan perdamaian dunia, ya, gitu. Selanjutnya, mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi. Tidak hanya ekonomi saja, persoalan sosial juga dipecahkan, persoalan kebudayaan juga diselesaikan, persoalan kemanusiaan juga ditangani. Selain itu juga memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan atas persamaan derajat, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan negara-negara lain. Walaupun PBB ini merupakan organisasi-organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam negara di dunia, tetapi PBB ini bukan lantas kemudian mencampuri urusan-urusan dalam negeri. Harusnya begini nih, memberikan usulan-usulan untuk membuat peraturan-peraturan pemerintah dalam suatu negara, itu tidak, ya. Jadi PBB ini tidak boleh mencampuri urusan-urusan dalam negeri sebuah negara, ya, begitu. Kemudian adanya PBB ini diharapkan bisa mempererat hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa, ya, atas persamaan derajat, atas asas-asas kedudukan yang seimbang, ya, hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi walaupun ada di dalam wadah PBB, tetapi sebuah negara itu wajib mengurusi negara sendiri, punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi PBB tidak boleh ikut campur, ini harus begini, itu harus begitu, tidak boleh seperti itu. Jadi biarkan negara sendiri yang menentukan nasib sendiri. Jika nanti ada masalah, ya, yang terkait dengan situasi internasional, nah nanti baru PBB masuk untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Keanggotaan PBB-nya itu siapa saja, Pak? Ya, anggota asli dulu ketika pertama kali dibentuk tahun 1945 itu ada 50 negara yang ikut serta dalam penandatangan piagam perdamaian, tempatnya di San Francisco, Amerika Serikat, tanggal 26 Juni 1945. Kemudian seiring bertambahnya waktu, anggota-anggota negara-negara lain pun bertambah, ya. Negara-negara yang diterima sebagai anggota PBB dan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan serta disetujui oleh Majelis Umum PBB kemudian ditambahkan sebagai anggota. Nah, syarat-syarat yang bisa masuk sebagai keanggotaan PBB itu adalah, yang pertama, negara itu harus merdeka. Kalau negara itu masih dijajah dan belum merdeka, masih under pendudukan, ya, masih dalam penjajahan negara lain, misalnya belum merdeka, dia tidak bisa masuk sebagai keanggotaan PBB. Jadi syarat pertama, negara tersebut harus merdeka, gitu. Kemudian negara yang masuk dalam keanggotaan PBB itu harus negara yang cinta damai. Kalau dia cinta kerusuhan, tidak bisa masuk dalam anggota PBB. Kemudian negara yang masuk dalam keanggotaan PBB syaratnya harus mau dan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PBB. Jadi akan ada aturan-aturan tertentu yang ditujukan pada setiap anggota organisasi PBB tersebut, di mana anggota-anggota PBB tersebut harus sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PBB. Kemudian yang terakhir adalah mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Jadi harus melewati syarat khusus juga, yaitu harus disetujui dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Jadi di dalam PBB tersebut terdapat
divisi-divisi tertentu. Salah satunya adalah divisi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Nah, negara yang mau masuk dalam anggota PBB tersebut harus disetujui, ya, dan dilegalisasi bahwa dia memang layak untuk masuk dalam keanggotaan PBB. Nah, apa sih Pak peran PBB untuk Indonesia? Ya, peran PBB untuk Indonesia adalah yang pertama menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda. Pada saat itu 4 tahun 45 Indonesia lagi diduduki, lagi dijajah oleh Belanda. Nah, adanya PBB ini sangat membantu sekali untuk Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda. Pada saat itu Belanda ingin menduduki dan menguasai Indonesia, sedangkan Indonesia tidak mau ketika ada bangsa lain menduduki negara Indonesia tersebut, sehingga melakukan perlawanan di sana sini. Terjadilah sengketa di mana-mana, ya, politik-politik bermain di mana-mana hingga korban nyawa pun banyak sekali terjadi ketika peperangan tersebut. Sehingga karena PBB membawa jargon cinta damai, ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dunia, sehingga PBB ini sangat membantu sekali menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Nah, setelah Indonesia Belanda itu selesai, ada timbul lagi tentang sengketa Irian Barat yang juga direbut oleh bangsa Belanda. Nah, kita mati-matian tuh bangsa Indonesia untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Untuk itu PBB pun juga membantu menyelesaikan sengketa yang dialami bangsa Indonesia tentang Irian Barat. Kemudian PBB juga membantu bangsa Indonesia dalam pemberian bantuan, ya, di bidang ekonomi dan sosial. Itu peran-peran PBB untuk Indonesia. Nah, tentu saja ketika PBB memiliki peran-peran khusus untuk Indonesia, Indonesia pun juga demikian memiliki peran-peran dalam PBB tersebut. Yang pertama adalah Indonesia pernah memimpin sidang Majelis Umum PBB. Kemudian Indonesia pun juga menugaskan pasukan Garuda dalam proses keamanan di suatu negara yang sedang konflik waktu itu di bawah mandat atau di bawah di bawah instruksi dari PBB. Baik. Itu organisasi terkenal yang pertama namanya PBB, yang kemudian yang kedua adalah perkembangan Konferensi Asia Afrika dan peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Jadi selain PBB, ada organisasi dunia lain yang namanya Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika. Apa itu? Nah, ini juga sama dengan PBB tadi, bahwa Konferensi Asia Afrika itu juga memiliki latar belakang terbentuknya, ya. Berdasarkan letak geografisnya, negara-negara di benua Asia dan Afrika ini merupakan negara-negara yang bertetangga, sehingga sifat-sifat alamnya, lingkungannya pun cenderung sama. Nah, itu latar belakang yang pertama. Jadi sifat lingkungan, letak geografis yang sama membuat ketereratan antara Asia dan Afrika ini menjadi cukup solid. Kemudian memiliki kedekatan atau rasa persaudaraan yang kuat karena dihubungkan oleh faktor keturunan, agama, dan latar belakang sejarah. Oke, biasanya kalau sesuatu itu memiliki faktor keturunan yang sama, agama yang sama, latar belakang sejarah yang sama, itu mereka akan secara otomatis diikat rasa persaudaraannya, rasa kekeluargaannya secara kuat, ya. Misalnya faktor keturunan, ya, keturunannya hampir sama, kemudian agamanya hampir sama. Di Afrika itu kan mayoritas agamanya Muslim, ya. Muslim, Kristen, sama dengan di Asia. Di Asia pun juga begitu, Muslim, Kristen, dan sebagainya. Kemudian latar belakang sejarah yang sama. Ya, banyak negara-negara di Asia Afrika ini yang dijajah oleh bangsa-bangsa di Eropa, bangsa-bangsa di Amerika, dan sebagainya. Sehingga atas latar belakang sejarah, keturunan, dan agama tersebut membuat Asia Afrika ini memiliki kedekatan untuk membuat sebuah organisasi yang namanya Konferensi Asia Afrika. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Asia Afrika ini memiliki persamaan nasib sebagai bangsa-bangsa yang sama-sama dijajah oleh bangsa Eropa. Kemudian sama-sama menghadapi berbagai masalah pasca kemerdekaan, di mana setiap negara-negara pasca kemerdekaan itu pasti butuh modal yang besar,
Dan masalah-masalah yang di ekonomi masalah-masalah yang dialami itu pasti masalah-masalah standar seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan pembangunan. Ini ya, kenapa kemudian Konferensi Asia Afrika ini terbentuk. Sama dengan PBB, terbentuknya Konferensi Asia Afrika ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama, persahabatan, serta hubungan yang baik antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Kemudian meningkatkan kerjasama dalam lapangan kerja seperti sosial ekonomi, kebudayaan antara bangsa-bangsa di Asia Afrika. Tidak mungkin ya di negara-negara di Asia Afrika atau negara-negara lainnya itu tidak menemui masalah dalam proses pembangunan negara atau proses berjalannya pemerintahan. Untuk itu, adanya Konferensi Asia Afrika ini diharapkan bisa memecahkan persoalan penting khususnya bagi bangsa-bangsa Asia Afrika yang dipecahkan atau diselesaikan secara bersama-sama, seperti menjamin negara-negara di Asia Afrika itu berdaulat penuh ya, artinya merdeka secara penuh. Kemudian melenyapkan diskriminasi antara ras dan penjajahan. Walaupun perbedaan warna kulit itu di mana-mana, perbedaan agama, perbedaan suku, kebudayaan dan sebagainya, Asia Afrika ini ada untuk menghapuskan diskriminasi ras dan penjajahan tersebut. Selanjutnya memperbesar peranan Asia Afrika dalam dunia global seperti sekarang ya, dan ikut serta dalam mengusahakan perdamaian dunia. Dulunya sebelum Konferensi Asia Afrika ini ada ya, adanya persiapan-persiapan bagaimana cara membentuknya atau persiapan-persiapan ketika Konferensi Asia Afrika ini dibuat. Konferensi Asia Afrika itu diharapkan dapat melahirkan suatu kekuatan baru guna mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dihadapkan oleh bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Ya, walaupun sudah ada PBB, saya rasa Konferensi Asia Afrika ini juga perlu diadakan ya. Ini khusus sebagai regional, internasional ya, di wilayah Asia Afrika. Pengaruh Konferensi Asia Afrika ya. Yang pertama, berkurangnya ketegangan dan peperangan yang bersumber dari persengketaan masalah Taiwan antara Republik Rakyat Cina dengan Amerika. Nah, ini dibahas Taiwan sampai sekarang. Dulu itu sangat mencuat lah, karena kenapa? Karena Taiwan ini sangat diperbutkan antara dua kubu ini, Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat. Jadi tidak heran kalau sekarang itu pengaruh Amerika Serikat ya, kiblatnya US di Taiwan itu sangat banyak sekali. US sangat menyupport Taiwan untuk segera pisah dengan Republik Rakyat Cina. Ya, sampai sekarang pun juga susah sekali ya Taiwan ini untuk lepas dari RRC atau Cina ya. Nah, dulu sangat bersih tegang sekali, tapi setelah Taiwan ini ikut bergabung dalam Konferensi Asia Afrika, ketegangan itu mulai tidak terlihat, walaupun sampai sekarang tuh masih ada ketegangan-ketegangan seperti itu, tapi tidak sampai perang ya. Mungkin ketegangan-ketegangan beberapa pihak saja yang bisa kita lihat secara real di Taiwan, misalnya berkibarnya bendera Cina dan sebagainya, kemudian demonstrasi warga Taiwan untuk lepas dari Cina dan sebagainya. Mulai diikutinya politik bebas dan aktif yang dijalankan oleh Indonesia, India, Myanmar, dan Sri Lanka yang tidak bersedia masuk blok Uni Soviet maupun blok Amerika Serikat. Jadi di dunia ini tuh ada dua kubu kekuatan besar ya, Amerika Serikat, Uni Soviet waktu itu. Nah, adanya Konferensi Asia Afrika ini kemudian mempersilahkan negara-negara di dunia untuk ikut dalam politik bebas dan aktif, tidak mengikuti blok ya, antara blok Uni Soviet maupun blok Amerika Serikat. Kemudian pengaruh Konferensi Asia Afrika yang lainnya adalah kembali bangkitnya dan sadarnya bangsa-bangsa Asia dan Afrika akan potensi yang dimilikinya. Sebenarnya dilihat dari segi potensi yang dimiliki, Asia Afrika itu sangat kaya loh. Sehingga dengan adanya Konferensi Asia Afrika ini banyak konferensi-konferensi atau pertemuan-pertemuan dilakukan ya, akhirnya ide-ide muncul dari sana sini, terus kemudian mencetuskan oh ternyata Asia Afrika ini memiliki potensi yang luar biasa seperti minyak bumi, kemudian
dari sektor pendidikan, dari sektor kesehatan dan sebagainya. Kemudian diakuinya nilai-nilai Dasar-Sila Bandung oleh negara-negara maju karena terbukti memiliki kemampuan dalam meredakan ketegangan dunia. Menguatnya perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam upaya mencapai kemerdekaannya sehingga lebih banyak negara-negara Asia dan Afrika yang mencapai kemerdekaannya sesudah tahun 1955 jika dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Jadi pengaruh Konferensi Asia Afrika yang lainnya adalah munculnya negara-negara yang merdeka setelah adanya Konferensi Asia Afrika ya. Sangat membantu sekali. Menguatnya semangat kerjasama dan persahabatan di kalangan negara-negara dan bangsa-bangsa di Asia Afrika. Dengan adanya KAA, semangat kerjasama, persahabatan antara negara-negara di Asia Afrika ini kemudian sangat berkembang maju. Bangkitnya semangat kebebasan dan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang belum memperoleh kemerdekaan. Jadinya dengan adanya Konferensi Asia Afrika ini bagi negara-negara yang belum merdeka, mereka memiliki motivasi, memiliki semangat untuk segera mendeklarasikan negaranya untuk merdeka. Kemudian menguatnya dukungan atas perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat yang dikuasai oleh Belanda pada Indonesia. KAA ini juga sama seperti PBB sangat membantu sekali, sangat mendukung sekali atas perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat dari tangan penjajah Belanda. Dan mulai dilepaskannya daerah jajahan di Asia Afrika yang dikuasai oleh negara-negara penjajah. Dengan adanya Konferensi Asia Afrika ini, kemudian negara-negara yang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa lain itu mulai dilepaskan. Serta yang terakhir adalah dihapuskannya praktek-praktek politik diskriminasi seperti diskriminasi ras, suku budaya, dan lain sebagainya oleh negara-negara maju. Pada saat itu, negara-negara maju seperti negara Amerika Serikat itu menanamkan atau mendoktrinisasi supaya adanya ras-ras diskriminasi. Artinya bangsa kulit putih sendiri, bangsa kulit hitam sendiri, dan sebagainya. Nah, itu mulai dihapuskan dengan adanya Konferensi Asia Afrika. Nah, ini yang ketiga adalah organisasi dunia yang cukup terkenal juga namanya Gerakan Non-Blok serta bagaimana peran Indonesia dalam gerakan non-blok tersebut. Non-blok itu berarti tidak memihak salah satu blok ya. Tujuan dan landasan gerakan non-blok. Yang pertama meredakan ketegangan atau ancaman perang dengan cara menghindari pertikaian bersenjata yang dilakukan oleh blok barat dan blok timur untuk menuju perdamaian dan keamanan dunia. Jadi waktu itu dunia ini dipisah atau dibagi menjadi dua blok ya, blok timur dan blok barat. Blok timur itu ya salah satunya negara Indonesia ini ikut blok timur. Kalau blok barat itu ya negara-negara di Amerika sana. Waktu itu ngeblok mereka. Jadi adanya gerakan non-blok ini atau GNP ini adalah untuk menuju perdamaian dan keamanan dunia. Kemudian selanjutnya adalah berusaha memajukan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik agar tidak tertinggal di negara-negara maju. Pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT ini menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, KTT gerakan non-blok pertama itu menghasilkan keputusan bersama atau yang lebih dikenal sebagai deklarasi Beograd. Ya, Beograd. Ya, deklarasi Beograd ini menghasilkan beberapa poin. Yang pertama menghentikan perang dingin antara blok barat dan blok timur agar tercipta suasana damai. Kemudian menghimbau Amerika Serikat dan Uni Soviet agar berdamai dan mengakhiri perang dingin tersebut. Jadi blok timur itu adalah Uni Soviet, blok barat itu adalah bloknya Amerika Serikat. Pada waktu itu sangat tegang-tegangnya dengan perang dinginnya ya. Oleh karena itu dengan konferensi tingkat tinggi atau KTT gerakan non-blok ini diharapkan bisa menghentikan perang dan dihimbau antara dua kubu pihak yang berperang itu bisa mengakhiri perang dingin. Dan bagaimana peran Indonesia dalam gerakan non-blok tersebut? Perannya sangat penting, yaitu terbukti dari berjalannya atau berperannya Indonesia dalam pertemuan 5 tokoh atau negarawan pada bulan Desember tahun 1961 ketika menghindari pembukaan sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Nah, organisasi-organisasi lain selain PBB, kemudian apa tadi Konferensi Asia Afrika dan Non-Blok itu ada yang namanya organisasi kerjasama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Seperti sebelumnya sudah saya katakan bahwa OPEC ini adalah suatu lembaga internasional yang didirikan oleh beberapa negara pengekspor minyak bumi. Jadi ini kerjaannya adalah eh, negara-negara yang dia memiliki potensi untuk menghasilkan minyak bumi bergabung menjadi satu, diolah menjadi satu, kemudian bisa didistribusikan ke seluruh dunia dengan kerjasama-kerjasama dan aturan-aturan yang disepakati. Kemudian ada yang namanya Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Organisasi Konferensi Islam atau OKI itu adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh beberapa negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ya seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. Oke. Nah, bagaimana partisipasi lembaga-lembaga regional dalam kerjasama internasional? Tujuan APEC tadi meletakkan kerangka kerja untuk anggotanya dan menentukan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan anggota di masa depan. Menentukan metode yang praktis guna mengurangi biaya transaksi dalam arus barang dan pelayanan di kawasan Asia Pasifik terutama untuk bidang minyak bumi. Membangun kerjasama ekonomi melalui perdagangan bebas, ya. Kemudian tujuan ASEAN dibentuk karena mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan melalui usaha bersama bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan perdamaian, stabilitas regional dengan cara saling menghormati tata tertib hukum-hukum negara yang bersangkutan. Meningkatkan kerjasama dengan aktif, ya, dengan bersama-sama membangun bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan politik. Kemudian bisa bekerja sama melakukan usaha-usaha bersama yang lebih efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik, seperti di industri pertanian, transportasi, serta komunikasi. Mendirikan industri dan memperluas perdagangan termasuk perdagangan internasional. Selain itu juga memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan internasional lainnya. Kemudian meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga internasional dan regional lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Nah, lembaga-lembaga internasionalnya adalah di samping beberapa organisasi yang diuraikan di atas, masih banyak sebenarnya organisasi atau lembaga-lembaga internasional yang fungsinya sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Karena kita ketahui ya, masalah-masalah dalam kehidupan ini semakin hari semakin banyak ya, seperti masalah pengungsian, kesejahteraan anak, pangan, lingkungan hidup, perdamaian, pendidikan, kebudayaan, ataupun masalah-masalah yang menyangkut ekonomi dan keuangan tidak luput dari perhatian bangsa-bangsa dunia. Beberapa lembaga internasionalnya antara lain United Nations Fund ya, United Nations Fund for Population Activities atau UNFPA, dana PBB untuk kepentingan kependudukan ya. Jadi United Nations Fund and Population Activities ini adalah fokusnya ke pendudukan. Kemudian lembaga internasional yang lainnya adalah Food and Agriculture Organization atau FAO, merupakan organisasi PBB yang menangani masalah pangan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pekerjaan. Kemudian ada yang namanya WHO atau World Health Organization. Itu merupakan organisasi PBB yang menangani masalah kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan. Ada lagi United Nations Environment Program atau UNEP. Program PBB ini menangani dampak negatif perkembangan industri dan eksploitasi sumber daya alam. Jadi dia fokusnya tentang industri, limbah-limbah dan sebagainya itu concernkan oleh United Nations Environment Program. Selain itu ada UNESCO atau UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Itu merupakan organisasi PBB yang menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Selain itu juga ada International Monetary Fund atau IMF,
IMF ya, Dana Keuangan Internasional yang menyediakan kredit bagi negara-negara miskin. Jadi menyediakan bantuan-bantuan pinjaman untuk negara-negara miskin. Ada IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development atau Bank Dunia atau World Bank ya, yang menyediakan kredit bagi negara-negara miskin. Ada juga Asia Development Bank atau ADB yang bisa dikatakan sebagai bank pembangunan Asia. Selain itu ada juga UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development. Itu adalah konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan. Ada juga General Agreement on Tariff and Trade yang merupakan persetujuan umum mengenai tarif perdagangan yang kemudian diubah menjadi World Trade Organization atau WTO. Kemudian ada juga organisasi European Economic Community atau EEC yang merupakan masyarakat ekonomi Eropa. Ada juga Asia Pacific Economic Cooperation, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, merupakan kerjasama ekonomi di Asia Pasifik. Ada juga European Free Trade Association atau EFTA yang merupakan kerjasama perdagangan bebas Eropa. Ada juga masih banyak lagi, ada ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas ASEAN. Ada North America Free Trade Association atau kerjasama perdagangan bebas di Amerika Utara seperti di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemudian ada Latin American Free Trade Association, itu kerjasama perdagangan bebas di Amerika Latin ya. Nah, ini ada beberapa organisasi-organisasi yang pernah menangani masalah ketertiban, keamanan, dan perdamaian di negara-negara. Yang pertama ada United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. Ada United Nations Truce Supervision Organization in Palestine, United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. Ada United Nations Assessment Mission in Cambodia. Kemudian ada United Nations Commission for Indonesia. Ada United Nations Interim Force in Lebanon. Nah, itu. Ya, itu semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan lembaga-lembaga internasional yang juga merupakan lembaga-lembaga yang berperan dalam membantu Indonesia, dan Indonesia juga berperan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Tadi sudah saya jelaskan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami ya materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini, sebagai pengganti hari Senin yang kemarin sempat ada masalah kosong ya. Untuk itu kita akhiri saja pertemuan pada kesempatan hari ini dengan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat melihat atau mencermati video ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan disimpan terlebih dahulu dan bisa kita bahas di pertemuan yang akan datang, atau bisa kalian komen di komen Facebook atau YouTube di mana video ini saya bagikan. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas dan sampai ketemu di waktu yang akan datang. Selamat beraktivitas.